Jauh di masa lalu, di kerajaan Lu yang megah, lahirlah dua sosok istimewa. Mereka adalah sepasang anak kembar dari keturunan dewa, Saweri Gading dan adiknya, Wi Tenri Abeng. Sejak mereka kecil, kemiripan wajah mereka begitu luar biasa, seolah-olah mereka adalah pantulan cermin satu sama lain. Para tetua dan dukun istana merasakan kekuatan besar yang mengalir dalam darah mereka, namun ada satu hal yang terus menghantui. Sebuah ramalan kuno turun-temurun menyebutkan, jika Saweri Gading dan Wi Tenri Abeng bersatu dalam pernikahan, malapetaka besar akan menimpa seluruh negeri. Langit akan runtuh, bumi akan terbelah. Ramalan ini bukan sekadar bisikan, melainkan takdir yang harus mereka hadapi. Saweri Gading, sebagai pewaris tahta, tumbuh menjadi pemuda gagah yang penuh dengan rasa ingin tahu. Sementara Wi Tenri Abeng, adiknya, tumbuh menjadi sosok yang bijaksana dan lembut. Mereka tidak menyadari, benih-benih cinta yang seharusnya tidak tumbuh, perlahan mulai bersemi di hati Saweri Gading. Ia memandang adiknya, dan di sana, ia melihat bayangan belahan jiwanya. Waktu terus berjalan, dan perasaan Saweri Gading pada Wi Tenri Abeng semakin kuat. Ia tidak bisa lagi menahan gejolak di hatinya. Dengan berani, ia mengungkapkan perasaannya pada sang adik. Wi Tenri Abeng, yang bijaksana, dengan penuh kesedihan menjelaskan tentang ramalan kuno yang melarang cinta mereka. Ia mengingatkan Saweri Gading bahwa cinta mereka adalah tabu yang akan membawa kehancuran. Hati Saweri Gading hancur, namun ia memahami bahwa takdirnya jauh lebih besar dari perasaannya. Ia tidak bisa egois. Ia harus menyelamatkan negerinya dari kehancuran. Dalam kegelisahan, ia mendengar sebuah kabar. Di negeri Tiongkok yang jauh, ada seorang putri bernama Wi Chudai yang memiliki paras sangat mirip dengan Wi Tenri Abeng. Sebuah harapan baru muncul. Saweri Gading membuat keputusan bulat. Ia akan meninggalkan Lu, berlayar ke negeri Tiongkok, dan mencari putri yang mirip adiknya itu. Ia harus pergi untuk selamanya, agar ramalan itu tak pernah menjadi kenyataan. Dengan hati yang mantap, Saweri Gading memulai perjalanannya yang epik. Ia tidak menggunakan perahu biasa, melainkan sebuah perahu besi yang dibuat dengan keahlian dewa. Perahu itu mampu menembus badai, menaklukkan ombak yang mengerikan, dan berlayar di bawah laut. Selama perjalanan, ia berinteraksi dengan makhluk-makhluk laut yang menakjubkan dan melewati kerajaan-kerajaan bawah laut yang indah. Perjalanan ini menguji ketangguhannya, baik secara fisik maupun mental. Ia melawan monster laut raksasa, menghindari jerat-jerat sihir, dan berlayar di tengah badai yang sangat dahsyat. Namun, takdir Saweri Gading telah tertulis. Setelah berbulan-bulan, perahunya akhirnya tiba di daratan Tiongkok, sebuah negeri yang ia dengar dari cerita-cerita. Di sana, di antara keramaian kota asing, ia harus mencari Wi Chudai, seorang putri yang wajahnya begitu mirip dengan cinta terlarangnya. Saweri Gading akhirnya menemukan putri Wi Chudai, dan benar saja, kecantikannya begitu memukau, mirip sekali dengan Wi Tenri Abeng. Namun, untuk mendapatkan hati Wi Chudai tidaklah mudah. Saweri Gading harus membuktikan dirinya layak di hadapan Raja Tiongkok. Ia menjalani berbagai tantangan dan ujian yang berat, baik itu berupa duel fisik, maupun tes kecerdasan. Dengan keberanian, kejujuran, dan kesaktian yang ia miliki, Saweri Gading berhasil memenangkan semua tantangan. Raja Tiongkok sangat terkesan dan akhirnya merestui pernikahan mereka. Saweri Gading dan Wi Chudai menikah dalam upacara yang megah. Ini adalah sebuah kemenangan takdir. Akhirnya, Saweri Gading menemukan cintanya yang sejati, cinta yang diizinkan oleh alam semesta. Mereka hidup bahagia dan dari pernikahan itu, lahirlah seorang putra yang kelak akan meneruskan garis keturunan mereka, yang diberi nama Lagaligo, sama seperti nama kakeknya. Setelah beberapa waktu di Tiongkok, tiba saatnya bagi Saweri Gading untuk kembali ke tanah kelahirannya, Kerajaan Lu. Ia kembali bukan sebagai pemuda yang terluka, melainkan sebagai seorang suami dan ayah, membawa serta istri dan putranya. Kedatangan mereka disambut dengan sukacita oleh seluruh rakyat dan keluarganya. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Konflik-konflik baru mulai muncul, baik itu dari dalam istana maupun dari luar. Ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kembalinya Saweri Gading. Ia harus menghadapi intrik politik, cemburu, dan ancaman dari musuh-musuh lama. Saweri Gading sekali lagi harus membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan kuat. Ia berhasil mengatasi semua tantangan, namun ia sadar bahwa keberadaannya di Lu tidak akan membawa kedamaian abadi. Kehadirannya terus-menerus memicu ketegangan, dan ia tidak ingin putranya, Lagaligo, tumbuh dalam suasana yang penuh konflik. Setelah merenung, Saweri Gading mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya.
Ia memutuskan untuk meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Ia akan kembali ke dunia asal leluhurnya di dunia atas, tempat di mana ia bisa menemukan kedamaian abadi. Ia tidak ingin lagi menjadi sumber konflik bagi Lu. Sebelum pergi, ia mengangkat putranya, Lagaligo, sebagai penerus tahtanya. Ia memberikan Lagaligo semua pengetahuan, kebijaksanaan, dan warisan leluhur yang ia miliki. Dengan berat hati, ia mengucapkan selamat tinggal kepada Wicudai dan seluruh rakyat Lu. Di hadapan mereka semua, Saweri Gading berlayar sekali lagi, namun kali ini perahunya tidak kembali. Ia naik ke langit, menghilang di antara awan-awan, meninggalkan sebuah warisan yang tak lekang oleh waktu. Lagaligo, putranya, tumbuh menjadi raja yang hebat, melanjutkan garis keturunan dan cerita-cerita epik yang akan terus hidup di tanah Lu, sebagai simbol pengorbanan dan keberanian seorang pahlawan bernama Saweri Gading.